Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana agar kelas di Google Classroom kita menjadi rapi. Yang pertama, untuk pengaturan. Pengaturan ini saya harap biar kita rapi, siswa hanya bisa memberikan komentar, sehingga nantinya di depan tidak ada postingan-postingan dari siswa yang mungkin mengganggu untuk tugas-tugas kita. Yang kedua, di bagian kelas, tugas kelas, kita pertama membuat topik. Membuat topik ini kita perlukan agar nantinya materi ataupun tugas itu akan rapi menjadi dalam satu topik. Misalnya, saya akan membuat sebuah topik pertemuan 1, atau bisa juga minggu 1, atau bisa juga menjadi KD 1. Ini terserah Bapak Ibu guru. Saya akan membuat topik minggu pertama. Kemudian di minggu pertama ini akan saya isi apa? Misalkan minggu pertama ini saya akan membuat absen. Absensi ini bisa berupa tugas ataupun bisa juga berupa pertanyaan. Jadi misalnya saya akan membuat absen dengan tugas absen hari Senin 20 Juli 2020. Silakan Anda absen dengan memposting foto selfie Anda langsung dari HP dan berikan komentar pada pribadi. Ini juga akan berlaku ketika kita akan membuat tugas dan yang lainnya. Yang pertama, ini kita bisa share kepada semua kelas atau kelas yang sedang aktif. Dan kepada siswa, jumlah poinnya akan diberikan berapa poin, kemudian waktu. Nah, ini kita harus, misalnya absen ini waktunya tanggal 20 sampai terakhir misalnya 45 menit. Misalnya saya ngajarnya jam 10, maka di sini absen hanya bisa dibuka hingga jam 11. Misalkan seperti ini. Nah, di sini topik kita masukkan ke dalam topik minggu pertama. Nah, untuk membagikan tugas, ini di sini ada menu. Yang pertama, tugaskan. Jika kita tekan tugaskan, maka tugas ini akan muncul di beranda siswa. Jika kita jadwalkan, maka tugas ini akan muncul sesuai jadwal yang kita tentukan. Jika kita simpan draft, maka tugas ini tidak muncul, masih hanya draft saja. Misalnya saya pilih jadwalkan. Tugas ini akan muncul ketika kelas saya, misalkan kelas saya nanti besok kelasnya jam 10 misalnya. Nah, di sini saya jadwalkan hingga nanti tugas itu akan muncul pada jam 10 besok. Itu tugas. Yang kedua, di dalam Google Classroom kita juga bisa membuat tugas berupa kuis. Tugas kuis ini kita akan diarahkan ke dalam Google Form. Misalnya kuis ini bisa kita gunakan untuk pretest sebelum kita memberikan materi. Nah, di sini kita akan diklik di sini, akan masuk ke dalam Google Classroom. Misalnya di sini pretest mapel PKK misalkan.
Ini tugasnya, judulnya misalkan di sini jika membuat soal itu ada berupa jawaban singkat, bisa juga paragraf, bisa juga pilihan ganda, atau juga upload file. Upload file nantinya kita lanjutkan. Yang perlu diperhatikan ketika kita meminta siswa untuk upload file adalah jangan lupa mengubah formulir ini bisa menerima berapa, misalnya 10 GB. Karena jika 1 GB sekarang fotonya siswa itu besar, enggak, kita harus ubah 10 GB. Di sini saya hanya akan membuat paragraf. Seperti ini wajib diisi. Karena uraian maka tidak ada kunci jawaban. Tugas ini tidak langsung saya tugaskan. Tugas ini sama akan saya berikan besok. Waktunya juga sama, hanya saya bisa dikerjakan sampai jam, misalnya saya tenggang lebih panjang jam 12. Topiknya di minggu pertama, ditugaskannya pada, saya jadwalkan jam 10 sama. Ini ada minggu pertama. Kalau misalnya kita buat lagi topik minggu kedua dan seterusnya, jadinya nanti tugas-tugas ataupun media pembelajaran kita akan terdapat dalam folder-folder minggu, sehingga siswa itu tidak bingung ketika melihat pembelajaran kita. Misalnya saya buat materi, saya berikan materi berupa file kepada siswa saya uploadkan materinya. Ini saya buat di minggu pertama, saya posting sekarang, hingga nanti di sini akan ada materi di bagian guru. Oke, itu untuk agar menjadikan Google Classroom kita rapi. Yang pertama pastinya harus ada topik dulu biar rapi. Kemudian anggota ini kita lihat apakah ada siswa yang sudah masuk ke dalam kita. Yang terakhir nilai, ini nanti ada untuk nilai-nilai di sini. Kemudian di dalam Google Classroom juga kita bisa berdiskusi dengan siswa. Kita bisa memberikan sebuah pertanyaan kepada siswa. Pertanyaan ini bisa jawaban singkat dan juga pilihan ganda. Dengan penjadwalan ini semuanya tidak akan muncul di bagian siswa. Nah, di sini di Classroom ini di siswa hanya ada materi saja. Sedangkan tugas-tugas yang sudah saya buat masih belum keluar karena memang sudah saya jadwalkan. Oke, itu saja untuk awalnya.